Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lebih detail lagi tentang menu-menu yang ada di Impact Radius ya, atau di Impact. Kita buka di Google Chrome impact.com, kemudian klik titik 3, klik sign in untuk login ya. Kita akan login ke Impact. Impact.com ini merupakan dashboard bagi Canva Affiliate ya, untuk mengecek semua pencapaiannya. Oke, saya kebetulan sudah menyimpan akun saya, tinggal klik masuk. Ya, ini adalah tampilan pertama yang muncul di akun Impact kita ya. Di sini di halaman pertama ada informasi saldo, kemudian ada keterangan dilacak tapi tidak disetujui. Ini sebenarnya pendapatan kita atau fee kita, tetapi memang belum batas jatuh tempo ya. Kemudian jadi informasi yang di atas itu adalah menunjukkan di kotak saldo tersedia sampai ke pinggir itu menunjukkan komisi kita sebagai Canva Affiliate. Ya, kebetulan ini saya mencoba men-setting pencairan fee-nya itu minimal 300.000, maka bisa dicairkan. Nah, ini kebetulan yang paling kiri ini sedang proses transfer ya. Sudah ada informasi bahwa sudah transfer fee ke rekening, tinggal proses dari banknya saja untuk pencairan ke rekening kita ya. Oke, di sini saya menggunakan ketika daftar, karena saya menggunakan mata uang rupiah ya. Kita cek di bagian akun bank. Nanti teman-teman yang belum boleh diisi di bagian akun banknya. Kalau kemarin dipilihnya rupiah, pasti nanti minta pendataan seperti ini formnya yang akan muncul, yaitu harus memasukkan data rekening kita yang rupiah ya. Nanti ada kode SWIFT yang harus dimasukkan, pastikan harus benar. Alamat cabang banknya juga harus benar ya. Nah, ini di sini dibayar saat bayar saya ketika saldo saya mencapai ambang batas 300.000. Ini kemarin saya mencoba yang paling rendah karena dapat kabar dari salah satu Canva Affiliate, katanya kalau sekarang tidak ada lagi potongan. Makanya saya mencoba apakah betul walaupun saya pilih yang batas terendah ini untuk fee-nya itu tidak ada potongan di banknya. Itu ya, nanti saya mau coba cek. Kalau memang masih ada, nanti saya akan naikkan kembali untuk batas minimal fee-nya ya, ambang batas fee-nya. Nah, ini kalau tampilan akun bank kita kalau kita pilih saat pendaftarannya menggunakan rupiah. Tapi kalau misalnya menggunakan dolar, itu biasanya yang muncul adalah form untuk memasukkan akun PayPal kita ya. Baik, berikutnya saya akan tunjukkan lagi. Di sini ada pendapatan ya. Nanti ada di sini akan muncul data pendapatan kita ya sebagai Canva Affiliate atau komisi kita. Nah, ini akan muncul seperti ini data penghasilan kita per bulannya akan muncul di sini. Nah, ini yang paling atas yang belum ditransfer oleh Canva ya. Artinya belum sampai batas waktu yang harus dibayarkan. Kemudian di sini ada penarikan, jadi riwayat penghasilan kita yang sudah ditransfer kepada kita. Nah, ini contohnya yang sudah ditransfer 2 bulan pertama, yaitu di bulan Maret dan di bulan Februari dan bulan Maret ini sudah ditransfer ya. Ini ada keterangannya payment cleared by bank. Kemudian yang April ini masih dalam proses pembayaran dari Canva ke rekening bank kita. Kemudian nanti biasanya karena ke pembayaran ke rekening rupiah ini ada jeda waktu sekitar 2 atau 3 hari ya, maksimal 5 hari kerja, tergantung nanti banknya memprosesnya ya. Kemarin saya cek itu pengalaman 2 bulan pertama itu hanya
sekitar 3 harian, maksimal 3 hari lah, 2 hari sampai 3 hari dari tanggal transfer ini, tanggal dari impactnya ini sudah masuk ke rekening kita. Nanti payment sendnya ini artinya sedang proses pengiriman ke rekening kita. Kemudian di sini ada faktur. Kalau faktur itu ini jadi sebelum dicairkan ada proses pembuatan faktur dulu. Ya, jadi seperti ini munculnya. Jadi ini faktur, keterangan fakturnya kapan dijadikan faktur, kemudian setelah dibuat faktur maka berarti artinya berikutnya akan ditransfer ke rekening kita saat sesuai dengan batas minimal yang kita pilih. Kemudian ini tindakan. Nah, ini yang history action yang masuk ke link Canva affiliate kita, ya. Nah, ini misalnya punya saya action yang terekap di sini. Kita cek bagian paling akhir. Ya, ini artinya kalau yang ada penghasilan itu artinya dia langganan Canva, kemudian dia memperpanjang. Jadi kalau langganan Canva bulanan 95.000, maka kita dapat fee-nya 80%-nya yaitu 76.000. Kita akan dapat di bulan pertama mereka langganan, ya. Tapi kalau tahunan kita dapatnya satu kali saja ketika dia pertama kali langganan tahunan. Ya, ini contohnya ada angka-angkanya, ya. Ini adalah penghasilan kita. Ya, bisa teman-teman cek actionnya di sini. Action ke link, mereka mengklik ke link ke kita, ya. Ada keterangannya nanti. Nah, di halaman pertama ini tadi kita kembali ada juga grafik, ya, tapi informasi yang ditindakan tertunda itu yang paling valid. Biasanya kalau yang grafik ini selisih hari sebelumnya, misalnya di sini kan sampai tanggal 25 padahal sekarang sudah tanggal 26, jadi belum masuk di grafik yang di halaman pertama. Berikutnya yang harus kita tahu adalah bahwa di bagian isi ini ada aktiva. Aktiva di sini adalah bahan iklan. Jadi kita bisa menggunakan bahan iklan yang sudah disediakan Canva untuk promosi Canva affiliate kita, gitu ya, atau promosi Canva Pro. Misalnya kita akan klik ini yang pertama. Ini kita bisa unduh, ya. Jadi ini bahan iklan yang sudah download lagi. Kebetulan saya kemarin sudah download, tapi gak apa, saya download kembali. Nanti akan masuk ke galeri HP kita. Nah, ini untuk kita bisa posting di Instagram Story, ya. Kita akan coba di Instagram Story dan menggunakan fasilitas atau fitur stiker link. Nah, kemudian jangan lupa kita klik tracking link. Nah, ini ada link. Ini tinggal klik salin tautan, ya. Salin tautan ini sudah tercopy. Jadi ketika kita menggunakan gambar ini di status sosmed kita, maka sertakan link Canva affiliate-nya itu yang dari sini, yang dari tracking link. Tinggal klik salin tautan dan pastikan yang kita pilih itu iklan-iklan yang untuk kita kembali lagi ke tampilan iklan yang pertama, aktiva, ya. Ini pilih yang ada kode ID-nya, ya. Ini ada kode ID depan, artinya itu iklan untuk Canva Indonesia, ya. Karena di sini kalau kita cek di bawah nanti ada yang IS, ada Jepang, gitu, ya. Nanti di bawah ini banyak pilihannya. Pokoknya kita pilih, kalau untuk Canva Indonesia pilih yang depannya ID. Itu iklan yang disediakan Canva untuk Canva Affiliate Indonesia, ya. Kemudian tadi kita coba sekarang masukkan di Instagram Story. Misalnya saya mau menambahkan story, ya. Kita akan iklan di story Instagram kita. Nah, misalnya ini. Kemudian kita klik stiker dan kita pilih yang stiker link yang tautan ini. Kemudian kita postingkan di sini. Nah, ini karena panjang kan, kita jangan dulu klik selesai, tapi klik yang bawah, sesuaikan teks stiker. Ini bisa kita ganti, bisa custom link yang atas agar nanti muncul di IG story-nya itu kalimat, gitu, ya, bukan link seperti yang URL-nya itu. Misalnya
asiknya bikin konten di Canva. Misalnya seperti ini. Teman-teman boleh gunakan kalimat menarik lainnya yang sesuaikan dengan iklannya. Kemudian nanti baru klik selesai. Ya, klik selesai ini, maka yang muncul adalah ini. Ya. Seperti ini. Jadi nanti munculnya stiker linknya berupa kalimat ini, jadi bukan alamat URL, sehingga lebih menarik. Ini tinggal teman-teman klik cerita Anda, ya, maka otomatis sudah masuk ke IG story kita. Nah, ini kalau kita klik ini linknya, ini kan muncul kunci tautan, maka ini akan muncul tampilan ke landing page-nya. Ini kebetulan karena sudah ada Canva aplikasinya, maka otomatis masuknya ke sini karena kebetulan saya sudah punya aplikasinya. Tapi kalau belum, biasanya akan diarahkan ke tampilan Canva untuk daftar ataupun untuk login gitu ya. Ini teman-teman bisa pilih nanti mau coba iklan manapun. Jangan lupa tadi yang diunduh dulu, kemudian tracking linknya di copy. Kemudian di halaman depan ini kita juga bisa membuat ya, bisa juga link yang tadi kita bisa copy di sini, bisa kita copy di sini, ditempel di sini, kemudian kita klik membuat, ya, maka di bawah ini kalau kita ketikkan akan muncul. Ini sebenarnya kalau di laptop akan lebih lebar lagi munculnya, jadi lebih kelihatan. Kalau di HP karena layarnya kecil jadi tidak begitu kelihatan. Ini bisa kita edit juga, misalnya konten sosmed. Jadi kita bisa punya banyak link Canva affiliate ya, tergantung iklannya. Tergantung juga kita misalnya juga bisa membuat template, kemudian link templatenya kita copy ke sini, klik membuat, nanti di sini kita bisa custom juga linknya gitu ya, agar tidak terlalu panjang. Kita klik centang ya, ini juga bisa langsung kita salin. Ini sudah disalin ya. Ini juga kita bisa promosikan. Misalnya kita akan promosikan di Facebook misalnya, kita juga bisa masukkan di sini. Misalnya saya akan promosikan di fanpage gitu ya. Kita bisa buat di sini. Tadi kita masukkan ya. Postingan kita semakin menarik misalnya dengan Canva. Kita ini di sini misalnya. Dengan Canva Pro. Misalnya seperti ini, yuk uji coba Canva Pro. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini contoh iklan di Facebook misalnya. Kita bisa cek. Nah, ini seperti ini ya. Ini contoh iklan di Facebook. Ini kebetulan Facebook fanpage saya ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi itu contohnya, kita bisa membuat link, disederhanakan di sini ya. Kemudian kalau kemarin misalnya di sini yang diklik rantainya ini adalah link yang
fixnya, tapi kita juga bisa memiliki link Canva affiliate yang lain sesuai tadi dengan iklan yang kita gunakan, maupun juga kita mengcustom link di sini di bagian kanan kalau kita akan misalnya membuat link Canva affiliate lainnya, misalnya dari template di Canva juga bisa link templatenya dikopikan di sini, klik membuat, nanti kita bisa custom lagi link Canva affiliate-nya. Ya, baik, sekian untuk pengenalan dari tampilan Canva, tampilan dashboardnya Impact, yang merupakan ini adalah dashboardnya Canva affiliate. Kita bisa memantau progres fee kita atau penghasilan kita sebagai Canva affiliate di Impact ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.